Setiap amal yang kita lakukan, baik dari pagi bangun tidur selalu ada doa Bismillahirrahmanirrahim, sampai nanti menuju ke tempat tidur lagi Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Niat yang baik. Ketika dalam qawaid fiqhiyah ada satu qaidah kubra, yakni al-umur bimaqasidiha. Artinya adalah innamal a'malu binniyat. Maksudnya, walaupun arti secara letterloh bukan seperti itu ya. Innamal a'malu binniyat. Artinya ketika kita datang ke Mesir, poin pertama yang penting adalah niat. Oke. Segala sesuatu tergantung dari niat. Paham kan ya? Insyaallah paham. Niat kita awal sebelum kesini apa? Belajar atau lulus kuliah kemudian cari kerja? Insyaallah belajar. Tafaqquh fid din. Dalam Quran selalu ada ya. Jadi kita termasuk adalah firqah yang tafaqquh fid din. Oke. Itu niat pertama dari satu ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu poin pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya itu kita ucapkan sewaktu kita merasakan apa? Syukur. Ya, syukur. Poin kedua adalah syukur. Kita di sini merasakan ya, bukan merasakan mungkin melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin sahabat-sahabat kita atau jawab kita atau mungkin orang Mesir sendiri belajar tanpa fasilitas, tanpa tasbilat. Alhamdulillah ini saya tadi sempat naik turun lihat rumah ini, Allah subhanallah, ahsan diketir dari rumah saya. Itu adalah salah satu tasbihat yang kita peroleh di sini. Harus kita apakan tasbihat itu? Kita syukuri. Syukur dengan apa? Syukur dengan takwa, yakni laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kan takrifnya takwa seperti itu. Jadi poin kedua adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita sudah merasakan qanaah, artinya dengan hati yang penuh dengan syukur, kita juga akan merasakan tenang gitu. Itu tadi poin kedua dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian poin ketiga, ayat apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa tahu perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jangan berbicara letterlock. Mana dakik? Kalau bisa. Ar-Rahman itu diberikan Allah kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk. Semua apa yang ada di alam ini mendapatkan rahmat dari Allah. Sementara kalau Rahim, hanya orang beriman yang mendapatkan Rahim. Itu perbedaannya secara dakik seperti itu. Ar-Rahman di Rahim di sini juga mengindikasikan, artinya memberikan alamat kalau kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Ini masih ada alaqahnya dengan tadi yang syukur. Nikmat yang banyak dari Allah ini kalau kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya, ya kan? Lantas suka. Kalau
akhwati dan ikhwan semua tahu, rahmat Allah yang ada di dunia ini hanya 1% dari seluruh rahmat Allah yang dimiliki oleh Allah. 1%, bayangkan. Dan ketika kita kita termasuk dari ahli jannah, ya, amin. Ketika nanti di jannah, sisa 99% rahmat ini akan diberikan pada kita. Subhanallah. Kita bisa bayangkan, kita sekarang merasakan rahmat Allah itu sudah bagaimana enaknya. Kita sudah bisa terbang ke Mesir. Barangkali ikhwan kita di Indo, di Malaysia. Barangkali ikhwan kita di Malaysia mungkin tidak mempunyai tidak mempunyai kesempatan kursus untuk terbang ke sini. Kita ikut merasakan, dan kita harus merasa bersyukur. Itu tadi alaqah yang kedua tadi, ya. Dan kita juga harus merasakan bahwa ini merupakan rahmat dari Allah, dan kita harus berusaha untuk mendapatkan rahim Allah. Paham kan? Karena maksudnya Rahman dan Rahim untuk kita, karena kita umat mukmin. Semoga kita mendapatkan dua-duanya. Ar-Rahmanur Rahim di sini artinya berarti dengan merasa kita mendapatkan rahmat Allah dari yang sedikit itu, ya, sedikit di mata Allah, artinya kita harus apa? Kita harus memberikan yang terbaik. Artinya kita jangan main-main, jangan belajarnya dengan lahu. Jangan sampai ketika kita kuliah, saya menemukan sendiri, ya, kuliah kemudian bergelombol di belakang karena kita bukan bergelombol di belakang. Kemudian waktu doktorah menerangkan ada muhadharah, bercanda, seperti itu ada belajar dengan lahu, ya. Kemudian kalau mungkin kita dengan niat, walaupun niat kita adalah muhadharah, tapi jalan untuk mendapatkan niat itu, jalan untuk mendapatkan muhadharah itu dengan main-main, apakah ada asarnya nanti. Walaupun niat kita mungkin insya Allah akan diganjar, tapi asar yang ada dalam diri kita, asar dari muhadharah itu apakah ada? Kita berdoa semoga ada. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian poin keempat, alias ayat keempat, ada Malik Yaumiddin. Apa yang antum semua dapat dari kalimat Malik Yaumiddin? Hari pembalasan. Hari pembalasan itu terjadinya kapan? Hari pembalasan. Ketika hari kiamat kita tak tahu bahwa alam hari kiamat. Tapi ketika hari pembalasan kita bisa bilang setelah hari kiamat. Simpel. Setelah hari kiamat. Artinya itu adalah full mustaqbal, benar-benar di depan, tak bisa kita pandang itu kapan. Artinya lagi adalah kita diharuskan untuk melihat impian. Seperti tadi kata Ustadz, harus punya mimpi, punya cita-cita, ya. Kita yang seperti saya, ya, saya asli tidak punya cita-cita dari kecil, tapi ngikut saja. Tapi setiap orang yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai tamasuk yang kuat untuk meraih cita-cita itu, ya, kita harus melihat ke depan. Al-Quran saja bilang seperti itu, Malik Yaumiddin, ya. Artinya kita disuruh melihat apa yang akan terjadi fil mustaqbal. Ketika kita nanti lulus dari sini, apa yang sudah kita peroleh, kita harus mempunyai bekal yang cukup. Zawid anfusana, ya. Dari Malik Yaumiddin ini kita juga bisa untuk jihad ukhrawinya, kita berpikir tentang hari kiamat, barzakh, akhirat. Pernahkah kita berpikir tentang ya ini sebenarnya sampean, ya. Pernahkah kita berpikir tentang 3 hal ini tadi? Atau takut? Takut. Tapi kita harus berpikir itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, adalah itu bersifat seperti punishment, ya. Reward adalah jannah, punishmentnya adalah neraka. Okay. Walaupun itu jangka panjang, tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran, kita harus melihat memang jangka panjang itu. Jangan berpikir pendek.
Jika kita belajar dari awal kita datang tingkat pertama, mungkin aduh kok belajarnya seperti ini, susah, sok hanya marah-marah, terus kasurnya dibalik atau apa-apa, nangis seperti itu. Kita harus bersabar, itu awal, dan itu adalah pikiran picik kalau kita berhenti sampai di situ. Ya, harus melihat ke mustakbal, jauh ke depan. Artinya kita harus melihat kita nanti lulus. Kita nanti lulus dengan nilai baik, dan tidak hanya dengan nilai baik, kita lulus dengan kemampuan yang baik juga. Kita bisa nanti punya qudroh yang tinggi juga. Kita bisa insya Allah jadi mufti ya semuanya ini nanti calon-calon mufti di tahun-tahun ini. Tidak. Kemudian itu poin keempat. Poin kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya di sini tidak tahlil produknya ya, insyaallah enggak. Hanya mengambil poin-poin yang disesuaikan saja dengan misi hidup, itu saja. Artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti adalah kita itu lemah manusia. Kalau insan itu adalah dha'fa. Artinya kita lemah di hadapan Allah. Walaupun kita kopi ahsan takwim ya, kopi ahsan takwim. Tapi kita lemah di hadapan Allah. Kita apanya Allah ya Allah? Dengan melihat kelemahan kita akan merasa apa? Tawadhu. Tahu ilmu padi. Kalau nggak tahu di Malaysia ada atau tak, tapi kalau di Indonesia ada ilmu padi. Semakin berisi, semakin berisi. Artinya tawadhu. Semakin kita mencapai keberhasilan dalam hidup, semakin kita punya rasa tawadhu ini. Kalau memang niatnya benar. Memang susah kalau seumpama kita sudah mencapai keberhasilan dan tawadhu ini lepas dari kita. Apa yang akan terjadi? Kita merasa sombong, bilang. Kita merasa sombong, kita merasa di atas angin, kalau bahasa Indonesia di atas angin, di atas awan, artinya merasa tinggi hati. Dan itu adalah sifat yang benar-benar harus dijauhi dari sekarang. Walaupun kita mungkin sekarang adalah di titik kelemahan, tapi insya Allah kita yakin kita bisa, kita mencapai titik keberhasilan. Dan kita dari sekarang harus dilatih dengan sifat tawadhu. Ya, tawadhu artinya bukan kita berwudu, tapi kita tawadhu artinya adalah kita merasa rendah hati, bukan rendah diri. Itu kalau Malaysia perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu seperti minder itu kita merasa takut untuk menghadapi sesuatu. Takut untuk menghadapi sesuatu itu rendah diri. Tapi ketika kita rendah hati itu tawadhu. Itulah tawadhu, rendah hati. Satu poin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kita merasa lemah, apa lagi yang akan kita lakukan selain dengan persiapan diri untuk tawadhu tadi? Persiapan menjadi orang berhasil adalah mempersiapkan tawadhu. Selain itu, kita akan berusaha menggali potensi. Iya, menggali potensi. Kita harus mengenal diri kita ya, namanya potensi. Kita semua punya potensi, pasti. Walaupun mungkin kita di derajat pencapaian dalam kuliah kita mungkin tidak seberapa, tidak banyak, tidak tinggi, tapi kita punya potensi di bidang lain, di jihad lain. Kita pintar masak, seumpama itu potensi. Kalau misalnya nggak bisa masak, nggak apa-apa. Potensinya di bidang lain. Kita harus tahu potensi diri kita, tahu kelemahan kita. Kenapa untuk tahu kelemahan kita? Manusia itu tidak ada sempurna ya. Tak ada gading yang tak ada. Manusia nggak ada yang sempurna dan pasti kita punya kelemahan. Kelemahan ada untuk menjadikan diri kita tak sempurna.
adanya. Kita harus membuat kelemahan ini adalah sebuah kelebihan. Bukan harus dengan sebenarnya kita kelemahannya adalah tidak bisa masak. Kita belajar untuk masak, gitu kan? Jadi tahu kelemahan kita akan membuat kita untuk menutup kelemahan itu. Walaupun kita sudah menutup kelemahan itu, pasti ada kelemahan yang lain, pasti. Tak mungkin kita akan menjadi orang sempurna. Oke, cari kelemahan. Kalau dalam bahasa ada SWOT, strength, weakness, opportunity. Kita cari opportunity, kursor, kursor. Kita di sini, Mesir, kita di Mesir. Itu kursor yang benar-benar besar untuk kita ya. Kita di sini ada di gudang ilmu, di gudang buku. Terus terang kalau di Indonesia, saya tahunya wakilnya di Indonesia ya. Di Indonesia namanya toko buku harus berjalan bermil-mil jauhnya pakai bis. Terus terang saya orangnya Korea, lumayan jauh dari toko buku. Sementara di sini kita cari toko buku, depan toko buku, depannya lagi toko buku, kan? Subhanallah kita berada di gudang buku dan kita harus memanfaatkan ini opportunity ya. Benar-benar harus memanfaatkan. Jangan hanya membeli buku, tapi jangan hanya membeli buku tapi baca. Jangan sampai, walaupun saya juga melakukannya. Ya intinya kita mungkin bakalan berpikir, ini beli buku yang penting beli dulu nanti juga dibaca, gitu. Baca dari sekarang. Walaupun tak harus semua buku kita baca, maksud ya kita tahu buku ada mukadimahnya, ada kita berusaha untuk bahfi gitu. Al-bahth al-ilmi gitu. Kalau saya kan fikih, misalnya fikih atau usul fikih. Kita bikin pertanyaan sendiri, yang jawabannya kita cari sendiri. Atau kita cari pertanyaan apapun gitu, kita cari jawabannya. Dengan kita mencari itolak ala kutub sendiri itu akan berasar kuat bagi diri kita. Pengalaman walaupun saya syariah ya, tapi tak pernah disuruh bikin bahas. Pernah sekali disuruh bikin bahas, diminta doktor untuk bikin bahas. Walaupun akhirnya ditolak semua, dibuang semua dokter. Tapi alhamdulillah dengan membuat bahas, artinya kita nabhasi gitu, nabhasi ada mawdu'. Kita tahu, kita istilah ala kutub kafir. Yang sebelumnya saya hanya pernah membuka kutub Syafi'iyah seperti itu. Dengan bahas ini, dengan satu pertanyaan disuruh bikin bahas ini. Dengan pertanyaan satu ini, kita bisa itolak ala kutub kafir dari mazhab yang lain. Itu baru pertama kali saya membuka buku mazhab lain. Baru pertama kali. Tapi itu adalah manfaat yang kuat dari kita memberi pertanyaan kemudian mencari sendiri, dan insya Allah asarnya masih ada. Jadi insya Allah kalau ditanya mungkin lupa, tapi mungkin. Kemudian dari swab tadi yang ada itu poin kelima tentang menemukan potensi, peluang, kesempatan, fursa tadi dari ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ke-6 ada ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita tadi sudah mempunyai cita-cita. Di sini ada siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim artinya adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya apa? Dengan dikaitkan dengan cita-cita tadi, kita harus mempunyai blueprint, rumusan, khitoh dari hidup tadi, cita-cita. Kalau ada yang penuh dengan ayat-ayat cinta, ayat-ayat cinta di situ ada Mas Fahri mempunyai sebuah khitoh hidup sama, khitoh hidup bukan blueprint dari hidup beliau, hidup khayalan Jawa, khayalan Fahri.
ada fitrah hidup yang di situ kita umur segini kita harus bisa apa, umur segini kita harus bisa apa, umur segini harus bisa apa. Itu kan blueprint. Itu adalah follow up dari yang tadi, melihat impian dan mempunyai cita-cita. Follow up-nya adalah di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maksudnya kan blueprint. Karena yang namanya iman saja itu nggak hanya di hati. Iman nggak hanya di hati, harus diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Contoh kecil iman. Cita-cita, mimpi tanpa ada amalnya hanya akan berupa blueprint saja, blueprint tanpa ada realisasinya, ya. Itu blueprint yang penting dalam hidup kita mulai catat dari sekarang, ya. Walaupun saya dalam blueprint ini juga Islam menetapkan adanya rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam pertama? Dunia Islam ala konsep syahadat, salah. Blueprint dalam rukun Islam ini yang pertama syahadah. Ketika kita masuk Islam pertama kali pintu masuk pintu masuk syahadah. Kemudian kita ke yang paling lebar dulu, paling bawah, haji. Kita laksanakan berapa kali? Yang wajib berapa kali seumur hidup? Sekali. Haji adalah blueprint seumur hidup sekali. Ke atas lagi apa? Zakah dan saum. Zakah dan saum adalah blueprint tahunan. Dan tahunan, zakat ketika tahun. Saum Ramadan tahun. Itu blueprint tahunan. Kemudian ada blueprint bulanan dulu, bulanan. Ada yang bisa mencari contohnya? Blueprint bulanan. Puasa baik tahu ayam baik. Puasa tanggal 15. Nah itu kan blueprint bulanan. Kalau bisa puasa, kalau nggak bisa ya nggak. Blueprint bulanan. Kemudian itu contoh blueprint bulanan. Contoh blueprint mingguan. Puasa Senin, Jumatan untuk yang Jumatan, sholat Jumat untuk sholat Jumat. Terus mingguan itu mingguan sudah. Kemudian blueprint harian. Sholat 17 saat yang hari baca Al-Fatihah semua itu dari semua di sini dibaca di setiap sholat. Ada juga zikir pagi sore. Insyaallah pada ngamalin kan? Ada mengamalkannya insyaallah ya. Insyaallah. Jangan. Kalau saya sendiri pengalaman, alhamdulillah zikir pagi dan sore itu benar-benar bikin tenang. Dengan kita pagi seumpama pagi kita berzikir seperti itu, kita akan merasakan apa? Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illallah. Asbahna berarti kita sekarang ini pagi dibangunkan oleh Allah. Kita mempunyai nikmat yang sangat tak terhingga. Artinya kita punya nikmat iman, punya nikmat hidup. Kita bisa melewati pagi. Tisbahul khair, gitu kan? Tisbahul khair. Jadi kita melewati pagi ini dengan kebaikan. Kita harus merasa bersyukur. Nah, syukur itu adalah pewujudannya salah satunya dengan berzikir. Bayangkan kita berzikir, menenangkan diri pagi-pagi, kita merasakan syukur yang banyak kalau kita sudah diberi nikmat, sudah dibangunkan oleh Allah. Kita tahu tidur kan artinya mati. Tidur adalah mati, tapi mati hidup juga, hidup yang banyak. Tidur adalah mati yang sewaktu-waktu Allah tidak membangunkan kita sewaktu tidur. Pernah tidak berpikir seperti itu? Saya pernah jadi takut sendiri, jadi tidak pernah berpikir dari lain. Jadi Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Selalu ada muqaranahnya dengan ya wal maut. Tidur itu tidur. Jadi ketika kita bangun, kita harus benar-benar bersyukur kita sudah dibangunkan oleh Allah. Dengan cara blueprint harian tadi ya, yaitu
Itu poin dari ihdinas siratal mustaqim. Dari ihdinas siratal mustaqim kita juga bisa menawarkan menarik garis dari situ adalah tentang manajemen waktu. Kita manusia hidup di dunia ini rata-rata adalah 60, kita pakai usia Nabi SAW 63 tahun. 63 tahun kita untuk beribadah, waktu untuk beribadah adalah minimal balik ya, minimal balik 63 tahun. Bisa kita ambil rata-rata 50 tahun. 50 tahun dalam hidup kita. 50 tahun ya. 50 tahun dalam hidup kita itu ada 18.250 hari alias 458.000 jam. Dalam 458.000 jam ini kita tidur berapa jam? Berapa persen? Berapa persen kita tidur dalam berapa jam itu? Kita bisa hitung sendiri, silahkan hitung sendiri. Kita hitung sendiri berapa jam kita tidur, berapa jam kita sholat. Oke, sholat sering kita sholat satu hari 17 rakaat. Belum yang sunat-sunatnya. Tapi satu rakaat berapa menit? Ya 1 menit, 2 menit. Kita kita campur semuanya ibadah kita seumpama itu berapa persen dari yang 458.000 jam tadi? Pasti lebih sedikit dari tidur. Kemudian itu manajemen waktu. Intinya dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita harus menghormati waktu. Walaupun mungkin satu hobinya adalah tidur. Hawiahnya adalah tidur, tapi kita juga harus menyekorin tidur ini dengan kegiatan lain selain waktu tidur dengan sesuatu yang berguna, ya kan? Jadi kita mempunyai manajemen waktu yang tepat. Seperti di sini permasalahan waktu, kadang masalah utamanya adalah transportasi, umpama. Ketika kita mempunyai manajemen waktu planningnya, kita harus talaki di Azhar. Sampai Azhar itu berapa jam, macetnya berapa jam, belum tentu nanti nunggu bisnya berapa jam, ya nggak sampai jam-jaman. Nunggu bisnya berapa menit, kemudian transportasinya ke sana berapa menit. Kalau kita kalkulasikan itu semua, kita akan mendapatkan waktu banyak yang terbuang spesial. Jadi dengan manajemen waktu itu kita lakukan apapun dalam waktu yang sia-sia ini tadi, yang sudah kita biasanya dibuang-buang itu tadi waktu. Bisa kita berdokumen dengan Al-Quran, tapi jangan tidur ya, berdokumen dengan Al-Quran. Atau walaupun saya terus terang kalau baca buku di GIS pusing bukan putar ini, pusing sudah. Ya itu biasa saya pusing. Kita bisa lakukan apapun yang kita kira itu bermanfaat. Waktu luang kita ya, waktu luang itu manajemen waktu. Kemudian poin terakhir dari surat Al-Fatihah, surat artinya dalam tafsir sirat di sini sirat ya akhir gitu